Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Akar Rumput. Teman-teman semuanya, hari ini saya akan berbagi tentang rawatan atau settingan lomba dan konsep dari sistem jumper yang saya pahami. Pertama-tama, saya tidak bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi sharing perjalanan saya dengan sistem jumper, teman-teman. Berikut video sekilas perjalanan lovebird saya atas nama Kobe atau disebut kolor babe di lapangan. Silakan. Ngeke Vin. 3-1 ditunggu. 3-1 tunggu. Mas 1 belum potong. Duduk. Tuh. 3-1. Jor. 3-1 Jor. 3-1. 3-1. Belum putus. Tunggu. 3-1 kerja. 1 jalan lagi. Tunggu 3-1. Belum putus. 3-1 belum putus kerja. Belum putus Mas 1. 3-1. 3-1 masih jalan. Belum putus 3-1. Dari awal. Ini. Belum putus 3-1. Belum putus. Pak, jangan gerak, Pak. Mas 1 jalan lagi. Oh, jalan. Jalan. Jadi 5-5. Tungguin durasinya. Tungguin durasinya, Pak. Tungguin durasinya ya. Durasi. Durasinya tungguin. Apa dia Bang Nob? Tarik lagi, Bin. Go. 3-1 jalan lagi. Pak, jangan bergerak. Burung kerja. 3-1. 3-1 jalan. Masih 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. Tuh 3-1. Pak, jangan bergerak, Pak. Burung kerja. 3-1 ditunggu. Masih. Durasi. Kerja. Durasi. Tunggu. Pak, saya tolong jangan bergerak, Pak. Burungnya tadi kerja lewat. Udah, masih. Tunggu. 3-1. Ya. Ini ngeri. 0-1 ngeri. Ini 0-1 belum putus. 0-1 edan. 0-1 belum putus. Aduh edan. 0-1 edan Bang. Aduh 0-1 belum putus. Aduh belum putus Bang. Masih buru ngomongin. Oh, minion terus. 16 berangkat. 0-1 berangkat. Tunggu. Masih 0-1. Masih 16 betul. 01 masih dari awal. Dari awal 01. 16 belum.
Kosong satu masih 1 menit 01. Panjang itu 01 masih. Kosong 1. Beberapa cuplikan video lovebird saya atau Kobe di lapangan dengan sistem jumper. Yang tepuk BNR itu adalah Kobe dan di sampingnya itu adalah jumperan yang kandang putih. Jadi saya coba jabarkan soal konsep dari sistem jumper ya. Pertama, sistem jumper ini adalah, ini versi saya, adalah lovebird betina dengan sistem single factor, di mana kita sudah menemukan lawan yang dia sukai sehingga dia bekerja secara maksimal. Atau dengan kata lain, lovebird kita itu sudah disiapkan lawannya gitu di lapangan. Itu dasarnya. Atau lovebird kita sudah disiapkan lawannya di lapangan yang dia sukai dan dia bisa bekerja maksimal. Itu catatan paling penting menurut saya dari konsep single factor. Untuk kelebihan dari sistem jumper itu menurut saya yang pertama adalah lovebird kita akan bekerja secara maksimal di lapangan karena dia sudah menemukan lawannya gitu. Dia sudah menemukan lawan, dia mengeluarkan emosi dan birahinya di lapangan. Sehingga kalau lovebird kita punya durasi 2 menit, kemungkinannya akan keluar juga durasi di lapangannya 2 menit gitu. Kalau durasinya itu 1 menit, insya Allah juga bakal keluar 1 menitnya gitu. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan kedua, menurut saya rawatannya cukup simple ya. Untuk sistem lovebird single factor menurut saya simple. Yang ketiga, lovebird akan lebih tahan lama dalam bekerja di lapangan. Karena pertama kita tidak terlalu perlu doping atau perlu vitamin dan lain-lain sebagainya, rawatan simpel saja sehingga lovebird insya Allah akan tahan lama lah. Bekerja di lapangan pun akan tahan lama. Namun ada kekurangannya juga di sistem jumper ini. Yang pertama, lovebird akan bekerja maksimal namun kebanyakan dia akan nempel di jeruji. Atau ekstrimnya malah keliling, ngeruji keliling. Itu kalau ekstrimnya gitu. Ekstrimnya dia akan ngeruji keliling. Sehingga mau nggak mau kita bakal, ini nih kelemahan kedua nih, kita bakal pilih-pilih IO gantangan gitu. Seperti kalau IO resmi seperti, atau bukan IO independen, kalau IO resmi seperti BNR itu kita kalau nggak di kelas bebas aksi nggak bisa main gitu. Nah, kalau kita main di Ronggolawe, palingan harus lovebird yang anteng paling gigit 1 ruji dan kaki harus nempel 1 di lantai. Yang keliling kita nggak bisa. Mau nggak mau kita bakal main di lovebird bebas aksi. Cuman kalau Ronggolawe kita bisa main di kelas umum dan kelas factor. Kalau lovebird kita gigit 1 di jeruji tapi kaki nempel 1 di tangkringan. Kemudian kalau di RGN juga kita hanya bisa main di kelas bebas aksi ya setahu saya. Berarti yang pertama adalah lovebird ngeruji, yang kedua kita bakal pilih-pilih IO, yang ketiga ini kita tumbal tiket karena kita bakal beli 1 lagi tiket. Yang biasanya kita beli 1, ini kita beli 2 gitu. Karena kita numbalin 1 tiket untuk jumperannya tadi. Sehingga kalau mohon maaf nih, kalau kita kalah ya kita kalah sekaligus 2 gitu. Kalaupun kita menang itu kita akan terpotong juga dengan 2 tiket tadi. Itu menurut saya kekurangan dari sistem jumper. Setelah kita tahu soal kelebihan dan kekurangan, tapi nanti mohon direvisi ya kalau semuanya ada yang keliru, boleh komen di bawah. Kemudian untuk penentuan jumperan.
Ini saya penentuan jemperan ada dua versi. Yang pertama jemper dengan betina, yang pertama jemper dengan betina, yang kedua jemper dengan jantan. Nah, biasanya kalau jemper dengan betina itu pertama warna yang dia sukai. Nah, kayak Kobe ini pernah saya jemper dengan betina dulu, itu warna Rastafi Cherry, dan bagian belakangnya tuh terang, bukan yang dark gitu. Rastafi Cherry yang dada bagian belakangnya terang atau light. Nah, itu dia suka warna kalau Kobe. Nah, saya juga punya itu namanya Jarbi. Dia juga pernah saya coba sistem jemper. Dia itu di jemper dengan Lutino, tapi maunya Lutino betina. Tapi kalau betina, biasanya kalau jemperannya betina itu biasanya ini kuncinya nih. Ini biasanya cari yang ngetik. Yang ngetik tik 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 tik. Nah, itu tuh biasanya akan lebih cepat memancing bunyi lovebird gacoan kita. Itu kalau betina. Cuman ini catatan untuk sepengalamannya saya itu biasanya kalau jemperannya tuh betina itu tuh biasanya kurang tahan lama, maksudnya dia tidak berkontinuitas. Bisa jadi dia mudah bosan kalau betina biasanya, tapi ini catatan biasanya. Kedua ini jantan. Nah, yang kedua jantan. Nah, kalau jemperan jantan, kalau khususnya Kobe, karena sekarang Kobe jemperannya tuh jantan, itu dia Rastafi Cherry juga, dada belakang dada bagian belakangnya terang, itu yang saya pakai gitu. Nah, ada beberapa catatan-catatan menurut saya yang perlu jadi bahan masukan. Yang pertama, sejauh saya dengan sistem jumper itu ada beberapa persepsi yang mungkin awalnya sama dengan teman-teman sekalian. Kita juga cari gacuan yang bagus juga gitu, yang mau kerja juga di lapangan gitu. Nah, itu biasanya untuk jemperan yang betina. Kemungkinan kalau yang betina kali betina itu kita bisa dengan sistem jumper seperti itu, karena semakin lawannya bunyi, lovebird kita juga akan semakin kuat juga bunyi. Biasanya seperti itu kalau dia di jumper betina kali betina. Nah, tapi itu tadi ya, kalau pengalaman saya sih kalau betina kali betina biasanya cepet bosen, setahu saya tahu itu. Tapi kalau untuk jantan, sepengalamannya saya jumper lovebird saya dengan jantan itu lebih bagus jantan yang tidak berbunyi malahan. Karena kalau lovebird jantannya bunyi, biasanya gacuan kita berhenti ngekek gitu. Atau malah kalau jantan yang ngekek, malah betina kita malah berhenti juga ngekek gitu. Itu sepengetahuan saya. Jadi saya lebih menyarankan untuk kalau jemperannya jantan itu yang ibaratnya hanya memancing saja, memancing bunyi saja, bukan yang tipikal gacoan. Itu menurut saya ya. Agar apa? Lovebird kita bisa bekerja secara maksimal. Jadi kalau kita simpulkan untuk penentuan jemperan adalah yang pertama cari warna yang dia sukai. Itu kalau saya simpulkan. Yang kedua untuk betina cari yang biasanya ya, yang memancing bunyi, yang ngetik atau ngecok gitu. Kalau jantan itu upayakan jantan yang kategori dia tidak gacor kalau versi saya. Itu. Kalau usia fleksibel kali ya. Kalau jantan yang saya dulu itu setahunan, kalau yang ini sekitar 7 bulan, 8 bulan. Ya nggak ada jadi masalah sih, nggak ada patokan kalau usia. Kalau menurut saya, tapi kalau ada yang perlu direvisi silahkan komen juga di bawah. Terima kasih. Oke, mungkin itu dulu video dari saya soal konsep, karena sekarang saya coba jabarin konsep dari single factor terlebih dahulu ke kawan-kawan sekalian. Semoga video ini bermanfaat. Ini part 1, ada part 2 itu soal rawatan, baik rawatan gacoan dan rawatan dari jemperannya itu sendiri. Bagaimana kita menempatkan dan bagaimana kita menyiapkan lovebird itu untuk lomba. Soalnya nanti akan disusul dengan part ketiga, setting di lapangan dan bagaimana proses dari pada saat kita di lapangan untuk menggantang burung di lapangan gitu.
Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas yang sudah menonton, dan tolong dibantu share, di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih.